Selamat datang di Dara Cinema Volume 3. Sebagai maestro di bidang sastra, teater, dan jurnalistik, nama Putu Wijaya sudah dikenal luas. Putu telah menghasilkan karya-karya yang memukau dan memprovokasi pemikiran pembaca dan penonton teaternya. Sebagai penulis, ia juga menulis naskah skenario film, dan 3 kali meraih Piala Citra untuk Perawan Desa, Kembang Kertas, dan Ramadan dan Ramona. Tapi, bagaimana dengan karirnya sebagai sutradara film? Meskipun ia telah menyutradarai 3 film panjang, tak banyak yang mengulas Putu Wijaya sebagai sutradara film. Karena itu, video kali ini akan mengulas film pertamanya, Cas Cis Cus, Sonata di Tengah Kota, yang dinominasikan skenario dan sutradara terbaik di Festival Film Indonesia tahun 1990. Video ini akan menggali bagaimana Putu Wijaya membawa ciri khasnya sebagai seniman multitalenta ke dalam medium film, terutama melalui konsep teror mental yang menjadi ciri khas karya-karyanya. Filmografi Putu Wijaya bisa dibilang merupakan perpanjangan dari karya sastra dan teaternya yang telah lama dikenal luas. Sejak awal, Putu membangun reputasi lewat gaya penceritaan yang khas, menghadirkan sesuatu yang akrab, namun dibalik menjadi tidak nyaman. Bukan teror yang menggunakan kekerasan fisik, melainkan guncangan batin yang bekerja secara halus namun mendalam. Dalam cerpen-cerpennya, misalnya, seringkali kita menemukan situasi sehari-hari, sebuah keluarga, percakapan biasa, atau rutinitas masyarakat yang tiba-tiba dipelintir menjadi absurd dan mengejutkan. Menurut Putu Wijaya dalam sebuah wawancara dengan Borobudur Writers, teror mental adalah satu usaha untuk mengganggu jiwa, agar kemudian yang terganggu jiwa itu bergolak, sehingga dia mencoba kembali menafsirkan, mencoba kembali memikirkan, mencoba kembali mempertimbangkan apa yang sudah merupakan keputusan-keputusannya. Melalui absurditas dan pengaburan logika keseharian, Putu menyalakan rasa resah dan cemas yang kemudian berkembang menjadi pertanyaan filosofis. Mengapa sesuatu yang kita anggap normal bisa terasa begitu asing? Ciri khas ini juga terbawa ke dalam film-filmnya, terutama Cas Cis Cus. Dalam film ini, Putu menghadirkan premis yang mengejutkan sekaligus provokatif. Seorang nenek yang ingin menonton film porno, bahkan berencana menikah dengan seorang tukang pijat tunanetra. Situasi yang tampak konyol ini justru menjadi medium bagi Putu untuk menguji batas norma sosial. Melalui film ini, ia mengajak penonton bertanya, mengapa kita merasa terancam oleh pilihan hidup seorang nenek? Apa yang sesungguhnya kita anggap tabu, dan mengapa? Secara garis besar, Cas Cis Cus berpusat pada Toko Dedi, seorang pekerja kantoran di Jakarta yang sedang berada di jalur karir menuju posisi wakil direktur. Hidupnya tampak rapi dan teratur, keluarganya harmonis. Sampai suatu hari, ibunya mendadak membuat permintaan yang tidak biasa. Pokoknya, kalau tidak ada film XXX, aku tidak mau makan. Ia ingin menonton film porno. Bagi Dedi, permintaan itu bukan sekadar aneh, tetapi ancaman serius terhadap citra sosial yang tengah ia bangun. Sejak saat itu, pikirannya dipenuhi kecemasan. Apa kata tetangga, apa kata rekan kerja, dan bagaimana semua ini bisa merusak stabilitas karirnya dan keluarganya. Obsesi terhadap pandangan orang lain membuat Dedi semakin tertekan, sementara ibunya justru makin menuntut perhatian dengan cara-cara yang ekstrim. Setelah permintaan untuk menonton video porno dikabulkan, sang ibu melangkah lebih jauh dengan menyatakan keinginannya untuk menikahi tukang pijat tunanetra langganannya, Item. Apa? Kenapa memang? Apa salahnya? Ketika keinginan itu tidak dianggap serius, ia meluncurkan aksi mogok makan. Mulai besok, aku mogok makan. Sesudah makan siang. Dalam kebingungan itu, Dedi bahkan mencari bantuan psikiater. Namun psikiater yang ia temui tidak memberi solusi apapun. Sebaliknya, sang psikiater justru membalik keadaan dengan menyiratkan bahwa Dedi sendirilah yang tidak waras. Hadapi saja kenyataan. Kalau dia mau kawin, biar saja kawin. Dokter? Ketegangan utama dalam film ini berakar pada benturan antara kewajiban Dedi menjaga kehormatan keluarga dan terutama menjaga citranya di mata masyarakat Jakarta dengan absurditas tindak tanduk ibunya yang terus menuntut perhatian. Ketakutan Dedi terhadap pandangan orang lain ini membuatnya selalu menafsirkan perilaku ibunya dalam kerangka aib dan skandal. Seolah setiap tindakannya adalah ancaman langsung terhadap citra dan kehormatan keluarga. Kaset-kaset porno yang disimpan sang ibu pun segera ia bayangkan sebagai bukti keterlibatan dalam sesuatu yang memalukan. Sesuatu yang bila terbongkar lebih lanjut lagi akan mencoreng namanya di mata masyarakat. Apa maunya ngomong soal video porno sama tetangga? Itu kan bikin malu. Namun, terungkap bahwa kaset-kaset tersebut bukanlah pornografi seperti yang ia takutkan, melainkan film naga bonar. Selama ini, dorongan sang ibu tidak pernah benar-benar tentang pornografi,
melainkan sebuah strategi untuk mengguncang anaknya, mendesak agar ia dilihat, didengar, dan diperlakukan sebagai sosok yang masih memiliki kehendak dan hak untuk menentukan hidupnya. Di klimaks, ketika sang ibu memilih minggat, keluarganya justru merasakan kehilangan yang dalam. Ono opo Cah Ayu? Pada akhirnya, sang ibu kembali, dan absurditas yang semula dianggap ancaman justru memperlihatkan kebutuhan manusia yang paling mendasar. Kebutuhan untuk diperhatikan, diakui, dan kebutuhan kasih sayang. Lewat absurditas inilah, Putu Wijaya membongkar rapuhnya stabilitas tatanan domestik dan sosial kehidupan urban Jakarta. Teknik-teknik film yang digunakan Putu Wijaya dalam Cah Sis Cus membuka ruangan pembicaraan yang luas. Ia tidak hanya merangkai narasi yang penuh absurditas dan teror mental, tapi ia juga lihai menggunakan bahasa audiovisual untuk menghidupkan sekaligus menajamkan ide-ide yang ia usung. Misalnya, dalam hal karakterisasi, karakter-karakter sampingan dalam Cah Sis Cus tidak pernah hadir secara sia-sia. Mereka justru menjadi medium lain bagi Putu Wijaya untuk mempertebal absurditas sekaligus identitas film. Kehadiran Deddy Mizwar misalnya, sebagai seorang pengamen dangdut, memperlihatkan bagaimana figur yang sekilas kecil diberi daya ungkap yang kuat, mengisi ruang absurd yang ditawarkan film. Ada juga momen karakter sampingan yang menonjol, ketika sang psikiater, yang pada akhir film terungkap adalah psikiater tidak becus, menghindari tatapan kamera, seakan-akan menolak untuk dipandang karena malu atau takut ketahuan tidak becus. Tindakan kecil ini menambah karakter dengan cara yang tidak lazim, namun tetap menyatu dengan atmosfer teror mental khas Putu. Salah satu motif visual yang menonjol dalam Cah Sis Cus adalah penggunaan bayangan dan cermin. Seperti penggunaannya dalam film Sufi, elemen bayangan dan cermin sering dimaknai sebagai simbol refleksi diri dan perjalanan batin karakter, sebuah proses untuk mencari kebenaran yang tersembunyi di balik permukaan. Putu tampaknya menyerap dan mengolah gagasan ini ke dalam konteks Jakarta yang urban dan hiruk-pikuk, sehingga cermin dan bayangan menjadi sarana untuk mempertanyakan realitas, identitas, dan fasad yang melekat pada para tokohnya. Sejak adegan pembuka, motif ini sudah ditegaskan. Film dibuka dengan siluet seekor kucing di bawah cahaya bulan, yang segera diikuti dengan adegan sang ibu yang pada saat itu terisolasi dari meja makan keluarga. Rangkaian gambar kucing ini kemudian muncul 2 kali sepanjang film. Putu seolah-olah menyamakan sang ibu dengan seekor kucing, makhluk berisik yang terus menuntut perhatian dari tuannya. Dari awal, sang ibu diposisikan sebagai sosok yang mengganggu keteraturan, dan Putu memilih menghadirkannya lewat permainan siluet. Cermin juga menjadi medium penting untuk karakterisasi ibu. Pertama kali ia diperkenalkan kepada penonton adalah melalui adegan ia merias wajah. Hampir seluruh adegan itu diambil lewat pantulan cermin. Sepanjang film, sosok ibu memang kerap hadir dalam refleksi. Seakan-akan ia selalu ditampilkan lewat lapisan fasad, bukan secara langsung. Setelah ia mengancam akan melakukan mogok makan, kamera justru memperlihatkan ia diam-diam menyuap makanan. Lagi-lagi, lewat pantulan cermin. Dengan demikian, cermin berfungsi ganda. Di satu sisi, ia menyikap kepalsuan. Di sisi lain, ia memperlihatkan kerinduan ibu untuk dilihat sebagai subjek yang masih punya kendali atas hidupnya. Motif refleksi ini tidak hanya melekat pada ibu. Dalam satu adegan, ketika Deddy menceritakan masa lalunya, kamera dengan sengaja menyorot pantulannya di cermin, lalu secara perlahan melarutkan atau cross-dissolve gambar itu menuju sebuah adegan kilas balik. Transisi ini seakan menegaskan bahwa refleksi adalah jalan masuk ke ruang batin. Dan mungkin yang paling menarik, Putu bahkan memperluas motif refleksi ini ke ruang kota. Di salah satu adegan awal film, ia menampilkan serangkaian gambar monumen nasional dan kerumunan masyarakat Jakarta yang direkam melalui pantulan air danau. Adegan ini bisa dibaca sebagai sebuah pertanyaan. Apakah kota ini hanya hidup dalam fasad, sebuah refleksi yang rapuh dan tidak pernah utuh, atau justru lewat refleksi itulah kita bisa mengintip denyut batin dan kontradiksi terdalam kehidupan urban. Pertanyaan ini yang menggantung di antara visual dan narasi menjadi inti dari teror mental versi sinematik Putu Wijaya. Film ini lahir di era 1980-an, di mana banyak filmmaker Indonesia juga merupakan orang teater yang terkait erat dengan padepokan teater seperti Bengkel Teater Rendra, teater populer, dan teater kecil. Konteks ini penting untuk dipahami karena menunjukkan bagaimana dunia teater, sastra, dan sinema saling mempengaruhi. Putu Wijaya, sebagai sastrawan dan juga bagian dari komunitas teater ini, membawa semangat teater mandiri dan pendekatan teror mentalnya ke dalam medium film, menciptakan karya yang tidak hanya menghibur, tapi juga memprovokasi pemikiran.
sesuai dengan pandangannya terkait seni secara umum, yaitu teror mental sebagai cara untuk membuat orang berpikir, tidak hanya menonton. Justitius bukan sekadar film biasa. Film ini adalah cerminan dari visi artistik Putu Wijaya yang selalu berusaha meneror batin penonton, mempertanyakan hal-hal yang sudah mapan, menawarkan perspektif yang unik. Melalui film ini, Putu Wijaya membuktikan bahwa ia tidak hanya seorang seniman multitalenta, tetapi juga sutradara film yang seharusnya layak diperhitungkan dalam sejarah sinema Indonesia.